الله مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah subuh ini guna melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada subuh ini dengan judul Pesan Akhir Ramadan. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, di akhir-akhir Ramadan beliau mengirimkan surat ke seluruh rakyat yang dia pimpin. Isi surat beliau tentu tak sama dengan pemimpin hari ini. Kata beliau dalam surat itu, di akhir-akhir Ramadan ada dua pesan beliau. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, waktu itu adalah waktu jayanya Islam, sampai-sampai susah mencari orang yang akan dikasihkan zakat. Saking sejahteranya umat pada waktu itu. Maka beliau di akhir-akhir Ramadan itu mengirimkan surat. Apa isi suratnya untuk masyarakatnya? Yang pertama kata beliau, wahai masyarakat, di akhir Ramadan ini aku pesankan kepada kalian semua untuk memperbanyak istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata pesan Umar bin Abdul Aziz di akhir-akhir Ramadan, beliau berpesan supaya memperbanyak istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua kata beliau, berbanyaklah membaca istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi beliau mengirimkan surat. Jadi ternyata di akhir-akhir Ramadan itu pesan pemimpinnya. Kalau pemimpin kita berpesan kebanyakan sebelum mudik kunci pintu bagus-bagus. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz itu pesannya. Yang kedua apa pesan beliau? Tingkatkan infak dan sedekah di akhir Ramadan. Jadi justru di mana-mana masjid yang kebanyakan hari pertama Ramadan itu banyak infaknya, 3 juta. Ujung Ramadan tinggal 100. Maka kata beliau, di akhir Ramadan beliau berpesan agar meningkatkan. Yang ditingkatkan apa? Tingkatkan sedekah dan infak di akhir Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rasanya baru kemarin kita mengaminkan doa imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sekarang bukan itu lagi doa kita. Jangan tinggalkan kami Ramadan. Artinya Ramadan mungkin tinggal berapa hari lagi.
begitu singkatnya kehidupan manusia. Siapa yang merasakan kesedihan ketika ditinggalkan Ramadan? Yang merasakan tentu orang yang dalam hatinya punya iman. Maka orang-orang yang beriman sangat bersedih. Kenapa orang beriman sangat bersedih? Karena orang beriman merasa tidak pernah capek membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini beda orang-orang beriman dengan tak orang beriman. Kalau orang beriman tak pernah merasakan capek. Kata Utsman bin Affan, tanda hati manusia itu bersih, tak pernah kenyang ketika baca Quran. Jadi kalau ada orang ketika baca Quran baru 2 ayat datang ngantuk, itu tanda hati itu masih dipertanyakan. Kalau orang yang hatinya bersih, kata Utsman, tak pernah kenyang dalam baca Quran, tak pernah kenyang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau tak pernah kenyang, berarti dia kepingin makan terus, kepingin baca Quran terus. Siang ingin baca, malam ingin baca. Apalagi di bulan suci Ramadan, siang malam dia sibukkan dirinya membaca Quran. Maka kalau ada Bapak Ibu tak sempat berdoa, tak sempat mendoakan anak karena sibuk baca Quran, tak sempat meminta keselamatan karena sibuk baca Quran, tak sempat bermohon kepada Allah hajat-hajat yang kita minta, tak sempat karena sibuk baca Quran. Tapi sholat baca Quran, ternyata seluruh doa umat Islam ini menjadi doa kita. Itu pula hebatnya, kalau kita sibuk baca Quran, doa-doa umat ini milik kita, milik orang yang menyibukkan dirinya baca Quran. Kenapa orang-orang beriman sedih ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan? Karena orang-orang beriman itu merasakan nikmatnya ketika berlama-lama, berpanjang-panjang ayat ketika sholat malam. Jadi kalau orang beriman makin panjang ayat makin senang. Kalau orang yang imannya naik-naik turun, nah itu paling pantang dia itu ayat panjang. Kalau agak panjang ayatnya, besok katanya tukar masjid, pindah masjid. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya mungkin ada tapi tak banyak, sedikit imannya. Kalau orang beriman merasa sedih ketika ditinggalkan Ramadan, merasakan nikmat berlama-lama ketika sholat di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seumur hidup kami sholat tahajud yang terlama yang kami rasakan itu di Masjid Unri Gobah. Imamnya waktu itu orang Palestina. Kenapa paling lama Ustaz? Ada yang bubar ketika sholat tak tahan, sedang sholat keluar dia, itu nak sah dulu. Itu sholat yang paling lama yang saya rasakan, lama. Waktu satu rakaat itu sangat lama sekali. Tak salah waktu itu yang satu saf dengan saya, 2 orang yang keluar sedang sholat, dia batalkan, sangat lama. Tapi orang-orang lain merasakan nikmat. Maka kapan kita merasakan nikmat Ramadan itu? Baru sempurna nikmat itu kalau kita mengikuti Ramadan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul? 10 hari terakhir Rasulullah melakukan iktikaf. Dia tidak keluar masjid lagi. Maka dia rasakan nikmat. Maka hari ini Ustaz Abdul Somad, Gubernur Riau, banyak rombongan beliau, orang-orang kaya, itu 10 hari itu di Rokan Hulu, di pondok pesantren Alaidin Aidarus di pondok sana. Iktikaf full 10 hari. Bukan hanya malam saja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita merasakan Ramadan biasa-biasa saja. Karena kita tidak menjadikan Ramadan seperti Rasulullah merasakan Ramadan, betul-betul full.
Jadi kalau Rasulullah 10 terakhir Ramadan betul-betul fokus. Kalau kita enggak, 10 hari terakhir Ramadan itu kepala sudah banyak campurnya, Pak. Sandal anak, baju istri, kacang tujin, itu banyak isinya. Maka kita tidak merasakan full kenikmatan Ramadan karena persoalannya itu. Jadi bagaimana Ustaz kami mencari nafkah? Maka orang-orang dulu itu persiapan Ramadan beliau telah cari sebelum datangnya Ramadan. Sehingga 10 hari terakhir dia tidak bekerja. Jadi di masjid kita, kalau kita mau buat tahun besok, bisa full 10 hari betul-betul kita tinggalkan dunia. Barang siapa yang mendapatkan duit di 10 hari terakhir Ramadan, banyak duit dia dapatkan. 10 hari tadi dia cari duit, banyak duit. Itu tidak sebanding dengan nikmat yang kita dapatkan iktikaf full 10 hari terakhir Ramadan. Tak sebanding. 1 miliar kah, 2 miliar kah, 3 miliar, tak sebanding. Kalau kita merasakan betul-betul full iktikaf kita selama bulan suci Ramadan itu, selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kata Umar bin Abdul Aziz di akhir-akhir Ramadan, maka tingkatkanlah infak dan sedekah. Banyak maaf cakap orang yang salah dalam memberikan infak terbaiknya justru di pagi hari raya. Jadi kalau di kampung-kampung, kalau pagi hari raya itu banyak infak orang. Karena ada ustadznya yang tampil sebelum sholat Idul Fitri, dia ngasih tausiah sebentar. Isi tausiahnya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Idul Fitri yang Allah muliakan, pagi ini Bapak Ibu kita yang telah meninggal dunia, dia pulang ke rumah kita katanya, membawa tempat, dia menadahkan tangan supaya tempat itu berisi. Jadi disampaikan seperti itu, Pak. Sehingga orang di Idul Fitri itu di pagi hari raya banyak infak orang. Karena yang disampaikan itu arwah-arwah pulang di pagi hari raya. Sebelum khatibnya mimbar, mereka akan balik ke kuburannya. Jadi rupanya ini belum ada hadis Nabi yang sahih tentang arwah itu pulang itu di pagi hari raya. Sempat arwah pulang, itu bahaya juga. Contoh ibu-ibu, suami ibu meninggal, 2 tahun meninggal, ibu menikah lagi. Pagi itu suami pulang, menengok keadaan. Rupanya ibu itu telah dapat suami baru. Maka arwah itu ada 2 yang dia sakitkan, sakit mati, satu sakit hati. Maka belum ada hadis Nabi mengatakan arwah itu pulang. Ini ada maaf cakap sampai-sampai cerita, katanya itu arwahnya cuci piring tadi malam. Ada piring tak sempat belum dicucinya. Akan aneh-aneh nih. Maka apa yang kita lakukan? Mana lebih baik infak itu di 1 Syawal atau di dalam Ramadan? Di dalam Ramadan. Itu lebih tinggi nilai pahalanya. Untuk siapa? Tentu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita yang hadir pada pagi ini telah mempersiapkan persiapan menyambut Idul Fitri. Kita siapkan. Mulai persiapan pakaian. Bayangkan ibu-ibu persiapan pakaiannya 3 bulan sebelum Idul Fitri. Bahan baju telah dibeli Indonesia Tekstil, sudah dijahit. Yang bapak-bapak menyiapkan bajunya, anak-anak disiapkan, daging disiapkan. Boleh Ustaz, boleh. Tapi ingat pula lah, orang yang pernah menyiapkan pakaian kita dulu. Siapa yang menyiapkan pakaian lebaran kita? Orang tua kita. Di mana beliau sekarang? Mungkin ada yang 5, 7 atau 10 tahun meninggal dunia, meninggalkan kita. Orang-orang yang meninggal dunia tidak ada keinginan kecuali satu, hidupkan semalam di bulan Ramadan. Coba
Maka kalaulah kita merasakan bahagia memakaikan pakaian, tolong belikan pula pakaian untuk ayah mak kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah kami mesti antarkan ke kuburannya? Tidak. Tolong belikan pakaian orang-orang miskin, anak yatim, karib kerabat yang susah. Niatkan untuk mereka. Dulu waktu kita kecil, mereka tak sempat membelikan daster, maaf cakap, hanya untuk memikirkan kain anak. Dulu kan itu, waktu tahun 70-80-an kan, identik itu lebaran itu dengan kain, dengan pakaian-pakaian baru. Maka sekarang, kalau ingin juga kita membahagiakan mereka yang pernah berjasa dalam hidup kita, juga belikan pakaian untuk mereka. Niatkan. Ada tetangga kita yang susah, belikan kainnya, belikan kain sarungnya. Niatkan untuk mak kita. Mak kita itu mungkin dalam hadis Nabi, kata Nabi, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kok 3 kali Ustaz? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Maka 3 kali. Maka kata sahabat, kepada siapa saya berbuat baik ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu, ibumu 3 kali. Baru bapakmu. Maka kirimkan impak terbaik di akhir Ramadan untuk orang yang berjasa dalam hidup kita. Takkan pernah terbalas. Pernahkah kita bayangkan dulu ketika kita kecil, siapa yang membangunkan sahur kita? Ibu kita. Siapa yang sudah mulai bangun jam 3 subuh yang memasakkan? Ibu. Setelah masak, dibangun anak, dibangun suami. Yang sekarang mereka tengah berjuang. Perjuangan apa Ustaz? Al-maitu fil qabri kal-ghariki fil bahri. Mayat di dalam kubur, kata Nabi, seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, yang membutuhkan pertolongan kepada anak yang berada di tepian pantai. Bayangkan, bapak ibu yang punya ayah ibu, tenggelam mak kita di tengah laut, kita berada di tepi pantai. Dia panggil, nak, ibu tenggelam nak. Apakah kita hanya diam saja? Tentu tidak. Apa mesti kita lakukan? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, tingkatkan impak kita di saat masih ada sisa Ramadan ini. Tingkatkan. Takkan pernah terbalas oleh kita. Kalaulah pagi ini, hari ini masih di bulan Ramadan, hari ini itu 27 Ramadan, masih ada waktu kita. Maka kalaulah kita berhitung-hitung, Ustaz, kalau saya kasih impak banyak-banyak, habis duit saya Ustaz. Kalau berhitung-hitung dengan orang tua, besok ketika kita tua nanti, ketika kita meninggal dunia, anak akan lebih berhitung-hitung terhadap kita. Maka ini pesan Umar bin Abdul Aziz, tingkatkan impak kita. Kirimkan impak terbaik untuk orang tua kita. Itu ibu yang pernah mengandung, melahirkan, menyusui, menyuapkan makanan, mengantarkan ke sekolah, mengantarkan ngaji, memandikan kita. Berapa kali dulu kita berlari-lari ketika dia mencari kita ketika sedang bermain. Nak mandi nak, kita lari pula. Di saat mereka meninggal dunia, banyak anak-anak yang tak bisa memandikan orang tuanya. Kalau tiap hari kita dimandikan. Yang kedua, kirimkan di masih sisa Ramadan ini impak terbaik untuk ayah kita. Ayah walaupun tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak menyusui, ayah itu teramat sayang kepada anak-anak. Maka sayang ayah itu tak seperti ibu, tak nampak. Kalau ibu dia menangis, kalau ayah itu dalamnya menangis, Pak. Bayangkan. Kadang-kadang ingin mengejar sahur bersama anaknya, berbuka bersama anaknya, mereka mesti jatuh, Pak, membawa mobil truk yang besar itu, membusuk. Kadang belum remnya. Kalau itu ayah kita menjadi seorang supir, coba bayangkan. Kalau ayah kita menjadi seorang supir, orang tertidur dia masih bawa mobil. Kadang-kadang remnya itu tak bagus, hanya jatuh. Memikirkan siapa? Memikirkan anaknya.
Kalaulah hari ini kita memiliki ayah yang dulu waktu kita masih kecil, sekarang beliau meninggal dunia, mungkin pernah mereka menjadi tukang bangunan, membesarkan anaknya. Ada yang menjadi tukang di Malaysia, ada menjadi tukang di tanah air. Betapa banyak mereka memanjat bangunan yang tinggi, tak pernah terlintas jatuh tubuhnya, asalkan dia mendapatkan duit untuk menyekolahkan anaknya. Ada kita yang hari ini dibesarkan oleh ayah kita menjadi petani, pergi pagi pulang petang, banyak berdarah kaki ayah kita, digigit lintah, tak pernah dia risaukan. Bukan 1-2 lintah yang begini. Apa yang mereka cari bisa membahagiakan anaknya. Ada mungkin ayah kita dulu bekerja membesarkan anaknya menjadi seorang pedagang. Bayangkan Bapak Ibu kalau menjadi pedagang. Kalau kita lihat di Jalan Ahmad Yani, orang-orang tua jadi pedagang. Maaf cakap, belum selesai dagangan, Satpol PP telah datang. Bayangkan, kalau itu ayah ibu kita, dagangan belum habis, diangkut, diambil lagi, dibawa pula lari. Bayangkan, apa yang dicari orang tua kita? Sampai lari-lari membawa timun, membawa tomat, karena Satpol PP datang untuk memperjuangkan kebahagiaan anak. Kalau kita tengok, kasihan kita, maaf cakap. Tapi itu pula aturan, bagaimana pula tidak? Aturan pemerintah seperti itu, orang tua kita berjualan. Maka akhir Ramadan ini persembahkan infak terbaik. Jadi kalau berimpak itu mana lebih bagus, di Syawal kita berimpak untuk dia itu atau di Ramadan? Di Ramadan ini. Jangan kita pernah takut uang itu habis. Mudah Allah Ta'ala menggantikan uang yang kita habiskan itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini pesan Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz berpesan, tingkatkan selagi ada sisa yang tinggal di Ramadan ini. Tingkatkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu Rasulullah pernah juga berpesan kepada Abu Dzar. Apa persiapan, apa pesan Abu Dzar, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaikilah sampanmu, perbaiki perahumu, fa innal bahra amik. Laut itu teramat dalam. Ini kan bagus. Pesan Nabi kepada Abu Dzar sahabatnya, bukan untuk sahabat Abu Dzar, untuk kita umatnya Rasul. Perbaiki sampanmu karena laut itu teramat dalam. Ulama hadis menganalisa apa makna hadis ini. Luruskan niatmu. Asal salah niat, ini yang menjadi masalah. Maka orang-orang yang nanti di hari kiamat, dalam hadis kursi dijelaskan, siapa yang pertama kali nanti diseret ke api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru orang-orang yang berjihad. Ketika di dunia dia berjihad, tapi salah niat, justru diseret dia di neraka Allah. Engkau dulu berjihad, kata Allah, iya ya Allah, untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Tidak, kata Allah, karena Allah Maha tahu. Engkau dulu berjihad di dunia itu bukan karena aku. Engkau hanya ingin disebut orang-orang yang pemberani. Kata Allah, engkau masukkan ke dalam neraka. Itu hanya salah dalam berniat. Yang kedua, orang yang ahli sedekah, siang malam dia infakkan sedekahnya. Untuk apa engkau dulu bersedekah? Kata Allah, untukmu ya Allah. Tidak, kata Allah, dulu engkau berinfak bersedekah hanya untuk disebut orang yang dermawan. Ini yang ditakutkan sahabat-sahabat dulu ketika berinfak. Maka orang-orang dulu ketika takutnya dia berinfak itu, dia selipkan duit itu di tikar masjid, di tikar-tikar tempat sholat, supaya tidak ketahuan dia itu berinfak, menjaga niat tadi. Nah, kalau sekarang kan, kalau ada ngundang anak yatim 10 orang, wartawan 12 orang diliput. Alhamdulillah hari ini kami mengundang anak yatim. Ini yang kami lakukan hari ini.
kalian mana? Dia buat tanya pula, kalian mana? Maka luruskan dia. Kemudian ahli Quran. Maka kalau hari ini ada anak kita masukkan ke pondok-pondok pesantren hafiz Quran, jangan sesekali sampai kepada anak, nah kalau engkau nanti bisa hafiz Quran, engkau bisa ikut MTQ. Duitnya itu hadiahnya banyak tuh nak, sampai 10 juta, 20 juta. Ini salah, jangan niatkan untuk ikut MTQ. Maka ini pesan pertama, luruskan niat kita. Apapun ibadah kita, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang di depan orang itu beda sholatnya kalau tidak di depan orang. Kalau di depan orang itu doanya lama, angkat takbirnya lama. Belum juga selesai. Udah hampir 20 menit belum juga selesai. Kalau di rumah satu kali engkol saja, Allah. Kan ada orang, maka luruskan. Kalau orang itu ikhlas, niatnya karena Allah, di rumah atau di masjid sama. Lama dia masjid itu berdoa, di rumah juga lama. Kadang-kadang di rumah ada orang berdoa, habis sholat doanya pendek, Allahumma lakas jalan, jalan. Yang kedua, apa pesan Rasulullah? Persiapan. Rasulullah memberikan pesan kepada sahabatnya Abu Zar. Kata beliau, ya Abu Zar, khuziz zada kamilan fa inna safar ba'id. Wahai Abu Zar, bawalah bekal yang cukup. Perjalanan itu panjang Abu Zar. Kita tak tahu nih, apakah Ramadan tahun depan itu kita masih hidup, kita tak tahu. Jangankan untuk pulang menuju Allah, pulang kampung ke akhirat. Untuk pulang kampung ke Sumatera Barat saja, orang mempersiapkan bekal, Pak. 1 tahun dia siapkan bekal. Maka ada kawan kami jual sate di Simpang 3. Jo tak pulang Jo. Enggak Ustaz, piti tidak cukup. Dia sudah nangis. Ada kesedihan di mukanya, sudah berkaca-kaca matanya karena tak bisa pulang. Seluruh kita kan ingin pulang kampung itu. Paling lama di kampung tuh seminggu, 10 hari paling lama. Pulang kita lagi ke Pekanbaru. Begitulah kerinduan kita ingin pulang. Rindu kita ingin pulang. Tapi ada orang ketika ingin pulang kampung, risau dia mau pulang kampung. Kenapa risau? Duit tak cukup. Ada bos rumah makan di Pekanbaru dulu saya waktu kuliah. Saking semangatnya bapak tuh pulang. Itu ke pesisir selatan sana, di Painan. Ustaz mau ikut dengan bapak pulang kampung? Mau pak? Apa persiapan beliau? Menjelang pulang kampung, dibeli rokok dengan macam-macam pak. GP, gudang garam sempurna, 1 karton. Untuk apa nih pak? Untuk dibagikan untuk orang-orang kampung Ustaz. Sampai di kampung sana, rupanya Pak Haji dapat pula gudang garam. Pak Haji sempurna. Kenapa bapak tuh bahagia pulang? Bekalnya banyak. Orang-orang menyambut ketika dia pulang kampung. Begitupun kita nanti ketika pulang kampung disambut kalau bekal kita banyak. Salamun qaulam min rabbir rahim. Yang risau itu orang pulang kampung itu bekalnya tak cukup. Ini yang risau. Bekal tak cukup. Pertanyaannya, selama Ramadan berapa banyak bekal yang perlu kita kumpulkan? Sudahkah kita khatam Quran? Tiap malam kita tahajud, tiap malam, siang malam kita berinfak untuk anak yatim fakir miskin. Ini yang mesti kita renungkan di akhir Ramadan ini. Persiapkan bekal kita sebanyak-banyak. Perjalanan itu panjang perjalanan. Perjalanan kita itu panjang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalaulah hanya bawa bekal pas-pas saja, karena ada juga orang pulang kampung bekalnya pas-pasan. Yang dibawa ke kampung itu hanya ongkos. Pulang kampung sok bang, pulang banyak piti, enggak, pas ongkos saja. Sampai di kampung itu sampai.
tapi menyesal. Dari Pekanbaru naik bus sampai Lubuk Bangku, seluruh penumpang turun. Ada minum kopi, minum telur, makan sate. Yang orang bawa duit ini untuk ongkosnya, dia tak keluar bus. Bang, makan. Nah, itu nak nawur. Apa kata orang yang tak cukup bekal? Sempatlah wak ada piti pas wak minum teh telur. Datang penyesalan. Sempatlah saya tahu seperti saya bawa jagung rebus dari Pekanbaru. Itu baru pulang kampung di dunia. Kita sudah mengalami penyesalan. Kenapa bekal tak banyak? Itu di dunia saja baru. Apalagi besok di akhirat. Kenapa mesti bekal perlu banyak kita bawa? Sebab di akhirat nanti orang banyak menuntut kita. Kalau nanggung-nanggung bekal habis. Siapa yang menuntut kita? Pertama, imam sholat tarawih yang pernah kita ceritakan ayatnya panjang. Kita cari. Itu kita bayar tuh. RT yang kita tuduh salah bagi bantuan, datang pula sama RT. Jadi kalaulah apa bekal kita sedikit, kan habis seluruhnya. Habis untuk bayar hutang saja. Ibu-ibu yang tadi berhutang dengan suami dituduh selingkuh, padahal suaminya di masjid intikaf. Di Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka itulah gunanya bekal itu sangat banyak. Jangan nanggung-nanggung bawa bekal. Jadi ada bos pupuk di Jakarta sebelum dia meninggal dunia. Saya takjub mendengar berita itu. Sebelum dia meninggal dunia, beliau serahkan dana tak salah kepada Ustadz Jasir. Ustadz Jasir itu ketua Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Ustadz, ini saya sebelum meninggal dunia saya ingin bangun masjid. Dikasih tak salah duit 300 miliar. Awal pertama kasih 300 miliar. Setelah masjid dibangun, kata Ustadz Jasir, Pak, kalau masjid 300 miliar, ini operasionalnya tuh banyak nanti Pak. Sebelum meninggal dikasih pula kebun tanah 350 hektar. Bapak tanamlah mangga, segala jenis mangga untuk operasional. Sebelum seminggu meninggal, ternyata diwakafkan lagi tanah tak salah 400 hektar lagi. Setelah itu baru dia meninggal dunia. Kan tidak nanggung-nanggung persiapannya. Kalau kita tengok mana yang lebih banyak untuk beli mie goreng atau untuk impak, Pak. Impak 2.000, mie goreng 15.000. Kalau 2.000 impak kita ya paling-paling dapatlah itu tempat teduh kita di hari kiamat nanti ya koran-koran lah, koran 2.000. Kalau 1.000 ada daun pisang. Jadi Bapak Ibu yang Allah, kapan penyesalan itu terjadi besok? Maka kalau bisa seimbangkan antara rezeki yang habis dimakan, rezeki yang habis jadi busuk, rezeki yang habis untuk mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bawa bekal sebanyak-banyaknya. Ustaz, saya kalau untuk impak tuh mang duit tak ada. Maka sahabat Nabi itu banyak modelnya. Ada sahabat Nabi yang amalnya itu kalau Bilal bin Rabah itu menjaga salat sunat wudhu 2 rakaat. Ya Bilal, kata Rasul, suara sandalmu telah terdengar di surga. Orang bertanya, apa amalan Bilal? Ternyata Bilal itu suka istiqomah melaksanakan salat sunat wudhu 2 rakaat. Dia punya khas masing-masing. Kalau Utsman itu orang yang paling rajin baca Quran. Saking hebatnya baca Quran Utsman, pernah 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat 30 juz 1 rakaat. Itu pula Utsman. Dijamin 10 sahabat Nabi masuk surga termasuk Utsman. Baca Qurannya 1 rakaat 30 juz. Nah, kita sebulan diberikan tak cukup-cukup tak juga selesai 30 juz. Masih sering makan jus mangga daripada jus Quran. Maka sahabat Nabi punya khas masing-masing. Maka bawalah bekal yang cukup. Perjalanan itu panjang. Bagaimana perjalanan itu panjang, Musa? Bayangkan
ayah mak kita, keluarga kita telah meninggal dunia, ada yang sudah dikubur di bumi ini Pak, itu hampir 30 tahun juga belum kiamat. Ada 40 tahun. Rasulullah hampir 1500 tahun dikubur, hidup cuma 63 tahun. Ternyata tak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan kubur. Di barzah itu artinya alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, bayangkan oleh kita, seandainya kita menjadi seorang jenazah. Bayangkan, ketika kita menjadi jenazah, mungkin selama ini kita jarang memikirkan seandainya kita menjadi seorang jenazah. Kalau kita menjadi seorang jenazah, tentu karib kerabat kawan kita akan mengantarkan kita ke kuburan. Diantarkan, menjelang kita diantarkan di rumah itu dimandikan, istri ikut memandikan, anak memandikan, dikafani. Dikafani itu tak ditutup dulu seluruhnya, muka dulu bukakan, karena anak besar itu akan mencium ayahnya. Setelah itu ditutup, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Dari masjid dibawa ke kuburan. Mulailah dari kuburan itu, tali temali itu dibuka, muka kita dihadapkan ke kiblat, papan diambil, kemudian tanah pun datang menimbun kita. Bayangkan kalau itu adalah diri kita. Malam itu malam yang sangat menegangkan. Walaupun istri mengatakan, suamiku sayang, menangis-nangis istri kita. Memang kalau yang meninggal itu suami, itu jarang istri yang tidak menangis, Pak. Murah-murah menangis. Yang jarang itu menangis suami itulah. Kalau istri yang meninggal menangis juga, tapi tak seperti ibu. Ada bapak-bapak menengok suami itu pingsan kalau istrinya meninggal. Belum pernah saya jumpa. Tapi kalau suami meninggal, banyak ibu yang pingsan. 2 kali pingsannya, di rumah atau di kuburan saja. Yang bapak-bapak yang pingsan ini jarang, Pak. Bahkan ada bapak tak keluar air matanya, istrinya meninggal. Udah tidak menangis dah. Enggak, itu yang waktu tunggu. Rupanya bapak ini azab dulu, Pak. Azab oleh istrinya. Ngapa azab, Pak? Asal sampai piti samunya Ustaz minta bayang. Rupanya bendaharawan payah berusaha meninggal, tak nangis dia. Dibuka lah gelang istrinya, dibuatnya bermini bau. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking lamanya itu kita di kuburan, itu masih di kuburan. Terjadi kiamat, yauma yumpahu fisuri fatatuna afwaya. Terjadi kiamat, maka heninglah yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Ustaz? Di Mahsyar itu orang belum diizinkan berjalan di haud menuju tempat timbang yaumul mizan, yaumul hisab, 40 tahun hitungan akhirat. Maka kalau tak cukup bekal, na'udzubillah min dzalik, 40 tahun hitungan akhirat besok itu berdiri saja selama 40 tahun yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita renungkan. Bawa bekal itu jangan nanggung-nanggung. Banyak-banyakkan bawa bekal. Maka membuktikan kita dapat malam Lailatul Qadar itu, kata ulama, ada perubahan setelah Ramadan. Jadi kalau ada Bapak Ibu kemarin bawa impak ke masjid 2.000 setiap ke masjid, setelah Ramadan ada perubahan 2.500. Itu tanda dapat itu. Tapi alhamdulillah awaklah 2.500 ini. Yang penting kalau ada perubahan itu ada tanda-tanda. Tapi kalau kemarin 2.000, sekarang 1.000, itu tak. Yang dapat Lailatul Bakar, bukan Lailatul Qadar. Jadi bawa bekal yang banyak, perjalanan kita sangat panjang sekali. Perjalanan kita sangat panjang, membutuhkan bekal yang sangat banyak. Jangan nanggung-nanggung bawa bekal. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata Nabi kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, wa haffif himla fa innal aqabatu kanun." Wahai Abu Dzar, jangan engkau ringankan beban bawaanmu.
karena lereng itu teramat sulit. Maksudnya itu jangan banyak melakukan berbuat dosa. Jangan bawa beban yang akan orang meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah Bapak Ibu kemarin pernah menerima uang caleg, kembalikan cepat. Kan itu beban. Jadi kalau jumpa besok dengan caleg yang ngasih 100.000 itu balikan cepat di hari raya. Itu beban Pak, karena kita dituntut hablum minan nas. Jadi itu beban, dosa-dosa itu beban. Ketika dulu memain-mainkan tanda tangan, memain-mainkan cap setempel, buat kuitansi, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa bawaan, ringankan bawaanmu, artinya apa? Jangan banyak melakukan yang membuat orang akan menuntut kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringankan beban kita. Karena lereng itu susah. Payah nanti akan dituntut oleh manusia nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat, kata Nabi kepada Abu Zar, "Wakhlis amal fa inna naqatu basir." Ikhlaslah engkau dalam beramal, karena Allah tuh maha tahu kita ikhlas atau tak ikhlasnya. Maka semakin tinggi keikhlasan kita, itu semakin cepat pertolongan Allah datang. Datang orang menelpon saya, "Ustaz, ya, Ustaz mau berangkat nuzul Quran ke Batang Cenaku, Indragiri Hulu, desa terpencil. Insya Allah bisa." Apa pertanyaan keduanya? "Berapa budget Ustaz?" Marah saya. "Bapak jangan nanya-nanya budget Pak." Maka kalaulah hari ini ada Ustaz membudget-budgetkan dirinya, satu kali satu titik dia ceramah 5 juta, 6 juta. Justru Ustaz inilah yang kita yakin pertama diseret nanti di api neraka Allah. Kan udah jadi rahasia umum hari ini. Para pendakwah agama Allah yang memberikan tarif ketika berdakwah. Coba bayangkan nanti pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah nanti. Maka Allah tuh tahu ini Ustaz ikhlas atau tidak, Allah Maha tahu. Kalau orang sudah membudget-budgetkan dakwanya, itu kalau satu kali ceramah Ustaz, kalau ngundang si anu itu kalau tak 70 juta tak mungkin. Ini yang pertama kali masuk neraka biasanya. Maka Allah tuh Maha tahu. Allah tuh kenapa? Dia marah kalau manusia tak ikhlas, karena Allah tuh pecemburu. Allah cemburu. Allah hanya ingin kita beribadah hanya gara-gara mendapatkan ridho Dia. Nah, jadi hari ini kalau datang maaf cakap ustaz-ustaz dari ibu kota, itu dibajak-bajakkan. Sekian budgetnya ini. Bayangkan, siap-siaplah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa mesti kita jaga? Keikhlasan kita mesti kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan kita mesti dijaga keikhlasan. Karena semakin tinggi keikhlasan, semakin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau ingin merasakan dakwah, jadi berbicara dakwah hari ini, berangkatlah mungkin Bapak Ibu daerah-daerah yang tak punya lampu, yang tidak ada bisa mobil ke sana, naik sampan, masuk ke sana, bawa bekal untuk nolong orang sana, ke Rakit Kulim, ke daerah-daerah Talang Mama, ada warna di situ baru merasakan. Saya kenapa mau berangkat ke sana? Maaf cakap, bahkan kita membuat duit ke sana. Karena susah ke sana tuh, tapi kebahagiaan batin kita dapat. Saya merasakan senang, Pak. Susah. Berangkat sana tuh susah, tapi ada kebahagiaan batin. Begitu juga ketika kita beramal, ketika kita ikhlas, pasti kita bahagia. Yang membuat kita beramal itu tak bahagia karena tak ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apapun profesi kita, ikhlaslah ketika melakukan profesi itu. Menjadi pengurus anak yatimkah, ikhlaslah. Mengurus menjadi
pengurus sosial kematian, pengurus masjid, apapun. Yakinlah intan surullah yansurukum. Yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum ditutup pagi ini kami bersama anak panti asuhan bimbingan kami di Kampar. Ini anak kami 3 orang yang hadir pagi ini. Kami rencananya juga akan membangun panti putri. Yang lelaki sudah panti putri. Maka anak-anak ini ada membawa, kami minta izin dengan pengurus, membawa proposal mini. Jadi akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada resi, alhamdulillah. Kalau juga itu tak masalah. Kapanpun dibalikkan tak masalah. Mungkin kepada anak-anak kami silakan untuk dibagikan. Kalau ada rezeki, kapanpun Bapak Ibu mungkin bisa serahkan kepada Ustaz Jaidil. Nanti kapanpun nanti, insya Allah untuk membangun panti asuhan putri yang sekarang masih ada putra. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan. Ini tidak ada paksaan. Mana tahu ada rezeki panti asuhan kami itu, alhamdulillah. Kalau tidak pun tak apa-apa. Ini mungkin tak banyak, paling-paling 30 proposal saja. Nah, jadi silakan anak-anak kami membagikan. Kasih aja satu persatu. Ini tidak ada paksaan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.